Halo teman-teman, semangat selalu dan jangan lupa bahagia. Kali ini, P7 akan mereview sebuah film yang berjudul Century Girl tahun 2022. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria parubaya yang sedang menyapu di musim salju. Tak lama kemudian, seorang kurir datang mengantarkan paket untuk anak pria itu yang bernama Bora. Scene beralih pada Bora yang sedang bekerja melakukan siaran di Seoul. Tak lama kemudian, ayahnya menelpon dan mengabarkan jika ada paket yang berisi gambar sampul sebuah DVD untuk Bora. Bora segera melihat gambar yang dikirimkan ayahnya. Bora mulai mengenang kembali kisahnya saat masih SMA. Scene beralih pada tahun 1999. Bora yang masih pelajar mendatangi kamar sahabatnya dan memaksa sahabatnya untuk melakukan operasi jantung di Amerika. Sahabatnya yang bernama Yondo tak bisa menjalani operasi jantung di Amerika karena dia merasa jantungnya sudah tertambat pada seorang pria. Yondo jatuh cinta pada pria yang name tag-nya bernama Baek Hyun Jin. Dengan rasa sayang yang begitu besar pada sahabatnya itu, Bora membuat surel dan berjanji apapun yang Hyun Jin lakukan akan dia laporkan pada Yondo, asalkan Yondo mau berangkat ke Amerika untuk melakukan operasi jantungnya. Yondo pun setuju dan berangkat ke Amerika. Scene beralih pada Bora yang sudah siap berangkat lebih pagi ke sekolah demi menguntit kegiatan Hyun Jin. Bora berlari mengejar bus yang ditumpangi Hyun Jin. Bora berhasil menemukan Hyun Jin di bus. Bora mengikuti Hyun Jin sampai ke sekolah. Namun sayang, ruang kelas siswa dan siswi dipisah. Saat jam istirahat tiba, Bora segera ke kantin dan mengamati makanan dan minuman kesukaan Hyun Jin untuk dilaporkan pada Yondo. Bora yang mengikuti Hyun Jin pulang sekolah mengetahui jika Hyun Jin mempunyai sahabat baik yang bernama Wonho. Malam harinya, Bora mengacak beberapa nomor penyeranta demi mengetahui nomor Hyun Jin. Telepon pun diangkat dan si pengangkat telepon mengetahui jika yang menelpon adalah Bora. Keesokan harinya, Wonho yang satu klub dengan Bora mengatakan jika yang mengangkat telepon rumah Hyun Jin adalah dirinya. Bora pun kesal pada Wonho. Wonho mengatakan jika ingin mengetahui nomor penyeranta Hyun Jin, Bora harus membawakan satu buah DVD yang ada di toko orang tua Bora. Keesokan harinya, Bora dihukum oleh gurunya karena membawa DVD ke sekolah. Wonho menghampiri Bora yang sedang dihukum dan mengambil DVD itu sambil tersenyum. Bora kesal karena telah dijahili oleh Wonho. Malam harinya, Wonho benar-benar membawa Hyun Jin ke toko DVD milik orang tua Bora. Hyun Jin mengisi identitas dan nomor penyerantanya. Beberapa hari kemudian, Bora dan Wonho merekam atraksi pesawat tempur untuk klub mereka. Wonho mengajarkan Bora untuk memakai kamera. Tanpa sadar, Bora yang memperhatikan Hyun Jin demi sahabatnya malah memandangi Wonho. Suatu hari, Bora menyelamatkan Hyun Jin dan Wonho dari kejaran anak berandalan. Keesokan harinya, Hyun Jin yang mulai tertarik pada Bora mengajak Bora pergi menggunakan motornya.
Bora yang tidak mencintai Hyunjin meminta Hyunjin untuk membawanya kembali ke sekolah. Sialnya, motor Hyunjin mogok dan mereka pun harus menumpang di mobil orang lain. Karena sudah malam, Hyunjin mengajak Bora makan di kafe tempat Wonho kerja paruh waktu. Di sana, Hyunjin menyatakan perasaannya pada Bora. Namun Bora segera menolaknya. Bora berlari meninggalkan kafe. Bora yang kakinya sedang terluka merasa terpana ketika Wonho memberikan tongkat penyangga yang tertinggal di kafe. Singkat cerita, Bora yang semakin dekat dengan Wonho berfoto bersama Wonho dan Hyunjin di pantai ketika sekolah mereka berwisata. Scene beralih pada liburan musim panas. Bora yang merasa bosan di rumah berubah menjadi bahagia ketika Wonho datang dan mengatakan jika mulai besok dia bekerja di seberang toko kaset milik Bora. Keesokan harinya, setelah selesai bekerja, Wonho mengajak Bora mengunjungi rumah masa kecilnya. Bora sangat senang karena di sana ada pohon plum yang buahnya lebat. Wonho dan Bora semakin dekat. Scene beralih pada Hyunjin dan Wonho yang sama-sama menatap Bora di toko es krim. Tiba-tiba, Yondo datang dan membuat Bora menangis terharu karena mengetahui sahabatnya sudah berhasil melakukan operasi jantung. Scene beralih pada Yondo yang mengatakan jika Bora sudah salah menggali informasi tentang laki-laki yang disukainya. Karena laki-laki yang disukai Yondo ternyata Wonho bukan Hyunjin. Bora terkejut mendengarnya, karena Bora dan Wonho saling mencintai. Hari-hari berikutnya, Bora menjadi sangat galau antara sahabat atau laki-laki yang dia cintai. Scene beralih pada Wonho yang sedang menunggu di depan bioskop. Wonho terkejut ketika yang datang bukan Bora, melainkan Yondo. Tak lama kemudian, liburan musim panas telah usai. Bora yang mendapat tugas bersama Wonho kini merasa canggung. Beberapa hari kemudian, Bora dan Wonho melakukan penyuntingan video di salah satu stasiun penyiaran di Seoul. Tentu saja, Yondo dan Hyunjin pun ikut. Mereka berempat melanjutkan perjalanan ke tempat wisata. Bora pura-pura bahagia demi sahabatnya. Wonho meminta Hyunjin agar bisa berdua bersama Bora. Hyunjin mengatakan pada Yondo jika Wonho dan Bora saling mencintai. Yondo pun terkejut mendengarnya. Di tengah perjalanan pulang, Yondo marah pada Bora karena tak jujur tentang perasaannya pada Wonho. Bora mengatakan jika dia tak ingin persahabatannya hancur karena seorang pria. Sementara itu, Wonho mendapat telepon dari ayahnya yang menyuruhnya pindah ke Selandia Baru untuk menemani ibu dan juga adiknya. Keesokan harinya, Bora menyatakan perasaannya pada Wonho dan menceritakan jika Bora juga sangat mencintai Wonho. Scene beralih pada Yondo yang pura-pura pingsan demi menguji ketulusan Bora. Bora panik dan langsung menggendong Yondo. Sesampainya di tangga, Yondo dengan terharu segera memberitahukan Bora untuk segera ke stasiun bersama Hyunjin karena Wonho akan segera berangkat ke Selandia Baru. Bora dan Hyunjin pun berangkat ke stasiun. Sesampainya di sana, Bora segera berlari menghampiri Wonho. Wonho pun berpamitan pada Bora, dan mereka pun berpisah. Ketika tahun baru tiba,
Bora sangat senang membaca surel dari Wonho. Singkat cerita, Bora dan Yondo kini sudah mulai kuliah. Namun, sejak saat itulah tak ada lagi kabar dari Wonho. Scene beralih pada Bora yang kini sudah dewasa. Bora membuka kiriman paket undangan sebuah pameran seni dari Wonho. Bora pun segera datang ke pameran itu, dan ternyata pameran itu menampilkan kenangan Bora dan juga Wonho. Tak lama kemudian, seorang pria datang menghampiri Bora. Pria yang ternyata adik Wonho mengatakan jika Wonho sudah 15 tahun meninggal dunia. Kini Bora tahu alasan Wonho menghilang tanpa kabar. Scene beralih pada Bora yang pulang ke rumahnya. Bora menonton DVD kenangan saat dia sekolah dan mulai menangis karena merindukan Wonho. Dan film pun berakhir.